indah, indahmu yang sempurna. Tiada Tuhan selain dirimu, pencipta alam semesta. Kaulah yang maha sempurna. Angan jiwaku melayang, terbang tinggi ke awan. Hilanglah resah jiwa, tenang bersamamu. Embun pagi membasahi bumi, matahari menyinari bumi, bintangmu menghiasi malam, gunungmu menjaga bumi. Indahmu yang sempurna, tiada Tuhan selain dirimu, pencipta alam semesta. Kaulah yang maha sempurna. Angan jiwaku melayang, terbang tinggi ke awan. Hilanglah resah di jiwa, tenang bersamamu Tuhan. Indahmu yang sempurna, tiada Tuhan selain dirimu, pencipta alam semesta. Kaulah yang maha sempurna. Bintangmu menghiasi malam, gunungmu menjaga bumi. Indahmu yang sempurna, tiada Tuhan selain dirimu, pencipta alam semesta. Kau yang maha sempurna. Angan jiwaku melayang, terbang tinggi ke awan. Hilanglah resah di jiwa, tenang bersamamu Tuhan. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration Outlet. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya
belajar hidup melakukan dan memberitakan firman sampai lurus di pengadilan Tuhan di dalam akhirat gitu. Nah ini maksudnya teman-teman, ini dasar dari tema ini adalah kitab Roma pasal 2 ayat 9 sampai 16 dan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10 teman. Belajar hidup melakukan dan memberitakan firman ini ya, apakah kita bisa bertahan sampai pada akhirnya teman? Kadang-kadang melakukan firman itu waktu awal-awal kita mampu melakukan, tapi di tengah jalan berhenti teman-teman. Nah ini akhirnya kan di ujungnya di dalam pengadilan Tuhan di dalam akhirat untuk bisa masuk neraka atau surga itu terhalang teman, karena kita berhenti gitu. Nah begitupun juga saat kita mampu melakukan firman Tuhan, tapi waktu kita belajar untuk memberitakan firman Tuhan juga sama teman. Jadi ada momen-momen yang kita tertekan gitu ya untuk berhenti memberitakan firman Tuhan. Beda antara hidup melakukan firman Tuhan dan hidup memberitakan firman Tuhan. Ya dari pengertian selama 20 tahun saya coba mencari Tuhan teman, melakukan firman Tuhan itu adalah sifatnya pribadi sekali teman. Kita pribadi melakukan firman Tuhan, di mana dampaknya ya untuk kita sendiri teman, kita pribadi sendiri. Tapi waktu kita bicara memberitakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan itu bentuknya ada dua teman. Satu, bagi yang punya talenta mentor rohani atau rohaniawan, yang namanya memberitakan firman Tuhan itu bentuknya kan bisa mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan teori firman Tuhan, mengajarkan teologi gitu. Tapi bagi kita teman, memberitakan firman bagi orang-orang di marketplace, di dunia sekuler, sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh gitu, kita tidak bisa teman-teman memiliki talenta seperti mentor rohani dan rohaniawan gitu. Jadi kita cuma bisa bagaimana mengajarkan firman Tuhan itu dalam bentuk memberitakan firman Tuhan lewat kesaksian kita teman-teman, memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan itu gitu. Jadi kita cuma bisa sebatas itu teman-teman. Dan tidak jaminan loh teman-teman, yang namanya mentor rohani atau rohaniawan yang mengajarkan teori rohani itu nanti di saat masuk pengadilan Tuhan di dalam surga itu mendapatkan posisi yang tinggi gitu di dalam akhiratnya, di dalam surganya. Belum tentu begitu teman, belum tentu menjadi keluarga Tuhan di dalam surga, karena Tuhan melihat hati kita gitu. Kalau si mentor rohani dan rohaniawan meskipun bisa mengajarkan kita teori-teori rohani atau teologi, tapi belum tentu untuk pribadinya si mentor rohani dan rohaniawan itu bisa dianggap lulus gitu, lulus dalam kondisi sempurna gitu. Itu belum tentu dong, karena kembali lagi Tuhan melihat hati kita gitu. Jadi sebaliknya buat kita yang memang adanya di dunia sekuler, ada di marketplace sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh, bisa saja gitu ya waktu meninggal dunia ada pengadilan di dalam surga gitu, di dalam akhirat, yang kita masuk ke dalam surga dalam kondisi menjadi keluarga Tuhan di dalam surga gitu. Itu bisa-bisa aja loh di posisi yang lebih tinggi daripada mentor rohani dan rohaniawan. Itu kembali semua tergantung kitanya teman-teman. Nah yang penting teman-teman, dalam hal rohani teman-teman, ada dua yang kita mesti lakukan. Abad dua yang mesti mengerti itu. Pertama, ya kita harus menjadi pelaku firman teman-teman. Itu bagaimana caranya. Kedua, bagaimana kita harus bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu akan mendapatkan satu berkat rohani yang berbeda teman. Ya tadi saya katakan kalau melakukan itu sifatnya individu sekali, ya cuman untuk kita sendiri gitu. Tapi waktu kita memberitakan firman Tuhan dalam bentuk mengajarkan atau memberi kesaksian, ini kan kita ketemu dengan banyak orang teman-teman. Dan tergantung dari berapa banyak orang yang bisa mendengarkan kesaksian kita gitu lewat pemberitaan firman tadi. Nah contoh kayak pagi ini kalau saya bicara bikin vlog seperti ini, karena saya tidak promosikan kemana-mana, ya cuma untuk keluarga saya, ya untuk teman-teman saya, cuma sebatas itu aja teman-teman. Tapi yang namanya apa yang saya tabur gitu di dalam vlog ini kan tidak berhenti teman-teman. Ya saya masuk ke dalam YouTube itu, masuk memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat YouTube. YouTube ini kan menyimpan apa yang saya saksikan pagi ini teman-teman. Saya sampai berapa lama ya nggak tahu gitu. Yang mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, saya nggak ngerti. Nah selama berkembangnya bertahun-tahun, otomatis kan ada peluang untuk yang di-sharingkan kesaksian ini terbuka oleh orang lain teman-teman. Jadi kalau saya amati teman-teman sebenarnya kalau tergerak untuk bisa
memberitakan kebenaran Tuhan lewat media sosial, ya ini zamannya teman-teman. Karena dunia menggunakan media sosial itu sebagai ya untuk sarana prasarana untuk bagaimana mengembangkan usaha-usaha si duniawi tadi gitu. Nah, bagaimana dengan usaha-usaha rohani kita? Seharusnya sama teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa coba membuat, kalau bicara cara menyampaikannya kan bisa bermacam-macam cara teman-teman. Ya cuman yang jelas semua dengan niatan kita menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam bentuk yang macam-macam sekali. Bisa juga cuma sekedar seperti membuat kalimat inspirasi, itu juga bisa. Ya kalau teman-teman senang berpuisi, bisa juga dengan berpuisi dengan dasar-dasar firman Tuhan. Kalau senang membuat quote gitu, ya bisa juga dengan membuat quote dengan dasar firman Tuhan. Segala macam teman-teman bisa diperbuat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita teman-teman. Jadi saya cuma ingatkan lagi, kayaknya sayang sekali apabila momen media sosial yang sekarang 10-20 tahun ini timbul gitu. Ya kalau sampai tidak dimanfaatkan oleh kepentingan rohani gitu. Ya hanya dimanfaatkan dari sisi kepentingan duniawi saja. Ini yang sayang teman-teman. Nah ini saya coba teman-teman, jadi pagi ini saya cuma memperjelas aja bahwa melakukan firman Tuhan itu berkat rohaninya adalah masuk ke dalam surga sebagai warga surga atau sebagai rakyat jelata di dalam surga. Tapi di dalam surga loh teman-teman. Nah sebaliknya teman-teman, apabila kita memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam bentuk mengajarkan atau dalam bentuk memberi kesaksian, itu ada berkat rohani yang tidak cuma berhenti jadi warga surga atau jadi rakyat jelata di dalam surga, tapi menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga nanti teman, yang memimpin warga surga atau rakyat jelata yang masuk ke dalam surga itu teman-teman. Tapi dua-duanya kan tetap melakukan firman Tuhan ya baik gitu, karena bisa masuk ke dalam surga, daripada kita tidak melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, bisa tergelincir masuk ke dalam neraka gitu. Nah kita melakukan firman Tuhan, kita berarti akan masuk ke dalam surga. Cuman ya balik tadi, kalau kita mau lebih yang paling baik, yang terbaik gitu, ya kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat pengajaran dan atau lewat kesaksian hidup kita teman, supaya kita bisa masuk satu level lebih tinggi daripada warga surga tadi, satu level daripada rakyat jelata tadi. Itu menjadi timnya Tuhan di dalam keluarga kerajaannya Tuhan di dalam surga itu teman. Itu yang bagi yang percaya teman-teman. Tapi kalau saya pelajarin lebih dalam, memang seperti itu teman-teman. Nah ini saya coba bacakan dari dasarnya kitab Roma teman, pasal 2 ayat 9 sampai 16, dan nanti saya lanjut ke 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10, dan baru saya nanti masuk ke draft teman-teman. Ini saya coba baca dulu yang Roma 2 pasal 2 teman-teman, 9 sampai 16. Kalau cerita perikop totalnya teman-teman itu kan ada pasal 2 dari 1 sampai 16 teman-teman totalnya, tapi saya ambil separuh aja dari 9 aja gitu. Nah judul perikopnya hukuman Allah atas semua orang, judul perikopnya itu. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Jadi berbuat jahat konsekuensinya begitu tuh, gitu ya, istilahnya mendapat kesesakan dalam hidupnya gitu, karena berbuat jahat dan mengalami penderitaan. Tapi sebaliknya kalau kita yang sebaliknya gitu, ya akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera yang diperoleh semua orang yang berbuat baik gitu teman. Jadi kita jangan berbuat jahat, harus berbuat baik gitu. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi cerita kehidupan kita teman-teman, apabila ada yang hidup sudah keburu mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan, tapi juga ada sebagian orang yang hidup belum mengenal teman, belum mengenal, belum mengerti, dan belum melakukan firman Tuhan. Nah ini firman ini mengingatkan bahwa hukumnya itu masing-masing teman-teman.
bagi yang belum mengenal, belum mengerti, belum melakukan firman Tuhan, berarti hukumnya hukum yang perbuatan yang mereka perbuat gitu. Tapi sebaliknya bagi orang yang telah mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, ya hukumnya sesuai dengan orang yang sudah mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Jadi Tuhan bedakan di situ, Don. Yaitu keadilan Tuhan itu seperti itu gitu. Tidak disamaratakan. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Bahkan di ayat 13 ini dicatatkan lagi bahwa kalaupun kita mendengar firman Tuhan gitu, karena membaca firman Tuhan, atau kita mendengar firman Tuhan karena kita mendengar sharing atau mendengar khotbah gitu, atau mendengarkan orang sedang bercerita tentang rohani, ya kembali lagi itu sifatnya kan cuma mendengarkan. Yang Tuhan nilai orang benar itu, orang baik itu orang yang bukan cuma mendengarkan firman Tuhan dari sendiri atau dari orang lain, tapi orang yang melakukan firman Tuhan, teman. Itu yang Tuhan tunggu-tunggu itu. Jadi bukan cuma sekedar mendengar sampai mengenal, sampai mengerti, tapi tidak melakukan. Nah, itu kan konyol, teman. Ya untuk bisa melakukan firman Tuhan ya jelas harus mengerti firman Tuhan. Untuk mengerti firman Tuhan ya jelas harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Untuk bisa mengerti firman Tuhan dasarnya harus bisa mengenal firman Tuhan. Nah untuk bisa mengenal firman Tuhan tidak cuma dasarnya cuma tergantung dari mendengar dari orang lain. Ya berarti harus mendengar sendiri, teman. Mendengar sendiri adalah yang membaca firman sendiri gitu. Ya kalau kita ucapkan dengan kata-kata yang suaranya dikeraskan, ya otomatis kita mendengar, teman-teman. Kalaupun kita misalnya mengucapnya tidak dikeraskan, tapi hati kita juga bisa mendengar. Jadi kembali lagi, saya kadang-kadang kadang nggak ngerti dengan pola-pola pikir manusia dunia atau orang keyakinan itu bahwa saya sudah percaya Tuhan, saya sudah kenal Tuhan, tapi tidak membaca firman Tuhan itu. Jadi kembali lagi dia cuma tahu teorinya bahwa yang benar itu kan melakukan firman Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita bisa sebut bahwa kita melakukan firman Tuhan kalau sampai kita tidak mengenal, tidak mengerti apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan itu gitu. Nah nanti ada lagi orang keyakinan yang menganggap bahwa ya saya kan pernah mendengar gitu. Banyak orang yang cerita, sharing atau khotbah, saya sering mendengar. Loh, kapasitas sharing itu sampai seberapa banyak gitu. Jangan-jangan seumur hidup kita sampai kita meninggal dunia, apabila kita tidak membaca firman Tuhan dari kitab suci, jangan-jangan kita cuma menguasai 5%, 10% dari total isi perintah-perintah firman Tuhan, teman-teman. Ya berarti kan bagaimana uber yang 90%-nya gitu. Ya mau nggak mau ya kita harus membaca firman Tuhan supaya kita bisa mendengar apa semua yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan. Nah ini jadi kembali lagi, kalau dengan Tuhan itu tidak bisa, teman-teman. Tidak bisa dengan hanya pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, tidak bisa sebatas itu, teman-teman. Karena jiwa kita, pikiran, perasaan kita itu bisa menipu kita sendiri, teman-teman. Jadi mestinya kita justru bagaimana kalau bicara rohani itu bagaimana kita berpikir, berperasaan dan berkehendak sesuai dengan jiwanya Tuhan gitu. Nah jiwa Tuhan itu adanya di firman, teman. Jadi kalau firman itu tidak kita pelajari, tidak kita pegang sendiri, yang kita dibilang jangan-jangan ya kalau bicara kita umpamakan kita bercakap-cakap dengan Tuhan, ya vokabuleri perbenaran kata kita dengan Tuhan itu jangan-jangan cuma 5-10% dari total perbenaran kata yang total itu. Nah, kalau kita cuma punya 5-10%, ya bagaimana kita bisa lancar berdialog, berbicara dengan Tuhan? Ya kita umpamakan paling gampang, kita ketemu orang asing aja. Ya anggaplah misalnya mereka orang Jerman atau orang Italia, tapi tetap mereka nguasain bahasa Inggris gitu sebagai bahasa internasional. Nah kitanya bagaimana? Ya kalau kitanya pakai bahasa Indonesia, dianya pakai bahasa Jerman, kitanya nggak ngerti. Dia pakai bahasa Inggris di tengah-tengah, kita juga nggak ngerti. Kita bicara pakai bahasa Indonesia, nggak nyambung, teman. Dan nggak nyambung sama si teman kita turis ini yang dari luar negeri. Berarti kita minimal ya tidak usah belajar bahasa Jerman, berarti minimal belajar bahasa internasional, misalnya bahasa Inggrisnya gitu. Sehingga waktu kita belajar bahasa Inggris dan orang Jerman itu belajar bahasa Inggris, akhirnya kita ketemu di tengah, teman-teman. Nah yang konyol, teman-teman, kalau si Jerman itu misalnya menguasain cuma 5%, 10% bahasa Inggris, dan kita juga cuma 5%, 10% bahasa Inggris. Nah, terus bagaimana cara berdialognya gitu? Ya pasti pakai dunia bahasa tangan, nggak bisa apa-apa gitu, bahasa tubuh, nggak bisa apa-apa gitu.
Nah sebaliknya, kalau si orang Jerman itu menguasai bahasa Inggris 100%, kitanya cuma 5-10%, juga sama. Bagaimana cara berkomunikasinya gitu. Nah makanya kembali lagi, berdialog dengan Tuhan itu sama. Bahasanya Tuhan itu adalah bahasa firman. Apabila kita tidak bicara menguasai firman dengan baik, ya kita tidak bisa berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhan dengan baik. Ya pasti nggak enak teman-teman. Kalau kita semobil dengan turis asing yang kita tidak berkomunikasi dari Jawa Barat ke Jawa Timur naik mobil atau naik kereta, nggak bisa ngobrol apa-apa teman. Cuma cengar-cengir doang gitu, nggak bisa ngobrol, pasti nggak betah gitu, nggak bisa. Jadi kembali dengan Tuhan juga sama. Bagaimana kita bisa ngobrol enak dengan Tuhan kalau vocabulary atau perbedaan kata dalam arti kata firman itu kita cuma menguasai 5-10% aja. Nah orang yang dunia, orang yang punya keyakinan, kadang-kadang hanya menguasai 5-10% itu oleh karena sering mendengar tidak sengaja orang sharing, orang khotbah, dianggapnya sudah ditelan habis, sudah mengenal dan mengerti firman Tuhan. Nah waktu dipraktekkan berdialog dengan Tuhan, nggak ada yang diobrolin teman-teman. Ya akhirnya apa? Ya orang berkeyakinan itu ya lebih mau mendengarkan cerita-cerita dari dunia kan, karena di dunia percakapannya bisa lebih didengar gitu. Ya dari istrinya, dari anaknya, dari keluarganya, dari temannya, dari televisi, dari mana-mana, dari YouTube gitu. Semua didengar dari itu karena bisa nyambung gitu. Karena dia menguasai bahasa Indonesia 100% gitu. Nah ini teman-teman, jadi untuk dengan urusan rohani itu kita harus bisa menguasai bahasanya Tuhan itu ya 100% dengan arti kata ya semua firman yang ada di dalam semua kata-kata kalimat yang ada di firman Tuhan kita harus bisa tahu teman-teman. Itu pun tidak mudah teman. Jadi kembali lagi kalau sampai kita udah membaca belasan kali, puluhan kali, bahkan katanya ada yang 105 kali sebelum meninggal gitu. Ya saya nggak ngerti, tetap kalau tidak ada bantuan dari Tuhan, menghidupkan roh Tuhan untuk mengerti firman Tuhan, itu juga tidak bisa kebuka teman. Apalagi kalau yang tadi dikatakan, yang sudah menguasai 100% perbendaharaan firman Tuhan 100% nih, tanpa ada bantuan dari Tuhan memberi pengertian, roh Tuhan memberi pengertian akan firman Tuhan, kita aja udah nggak ngerti teman-teman. Ya apalagi orang yang cuma menguasai firman Tuhan, ya cuma hanya dengan dengar-dengaran, tidak membaca sendiri, atau kalaupun membaca sendiri juga ogah-ogahan gitu. Ya cuma 5-10%. Lah bagaimana bisa mengerti teman-teman? Kalau 5-10% nggak usah pakai roh Tuhan, ya untuk mengerti firman Tuhan aja nggak ngerti kok. Yang dikuasai cuma 5-10%. Tapi kalau bagi orang yang sudah menguasai 100%, maksud saya juga sama teman. Apabila tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, 100% pun kita sudah menguasai perbendaharaan firman-Nya, tetap aja nggak bisa mengerti teman-teman. Makanya bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita. Dan waktu kita mengenal firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan, baru teman-teman, ya kita dapat mengerti, mampu mengerti, dan mampu akhirnya jadi mampu berani untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena level imannya naik teman-teman. Dengan kedalaman pengertian akan firman Tuhan, dan ditambah mengerti akan firman Tuhan, ditambah lagi keberanian untuk mencoba melakukan firman Tuhan, ya pasti kalau ia seperti itu kan berarti kan sudah berbuat, sudah melakukan gitu. Ya otomatis jadi makin berani teman-teman. Nah makin berani ini yang menyebabkan level imannya jadi meningkat teman-teman. Nah ini perlunya itu seperti itu teman-teman. Ini saya sudah bacakan di kitab Roma teman ya, kitab Roma, tapi ini saya habiskan aja dulu. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Jadi ini tadi saya camkan di ayat 13 bahwa kita tidak cukup cuma mendengar saja, tapi kita harus melakukan firman Tuhan teman. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi tadi dijelaskan juga bahwa apabila orang belum
mengenal firman Tuhan, ya pasti hukumnya hukum perbuatan dari si pelaku itu. Tapi kalau orang sudah mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, ya penghakimannya pasti penghakiman karena dasar-dasar sudah mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan firman Tuhan yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang sembunyi di dalam hati manusia gitu. Oleh ya parameternya firman Tuhan tadi, teman-teman. Ini saya sudah baca di kitab Roma pasal 2 ayat 9 sampai 16, teman-teman. Dan saya sebelum ke draft, saya coba lanjut aja, teman-teman, dengan dasar 2 Korintus, kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10, teman-teman. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, ini yang Tuhan inginkan kita ini seperti ini, teman. Bukan rumahnya di dalam dunia ini, tapi rumahnya itu ada di dalam sorga yang kekal gitu. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditolong hidup. Nah, ini kadang-kadang teman-teman, kita untuk melakukan firman Tuhan itu berat sekali, teman. Karena apa? Kita pengen ada perubahan, kita harus bermetamorfosa gitu. Itu susah sekali, teman. Bagaimana ya, kalau cerita paling mudahnya cerita kupu-kupu itu, ulat menjadi kupu-kupu itu, teman. Yang kebiasaan-kebiasaan lama kita diibaratkan seperti ulat, kebiasaan baru kita dianggap seperti kupu-kupu. Ini harus mengalami transformasi, teman, perubahan gitu, metamorfosa ya. Kalau buat untuk kupu-kupu sebutnya harus mengalami proses metamorfosa. Kita juga sama, teman, harus mengalami metamorfosa dalam bentuk rohani kita, dalam batin kita gitu. Yang tadinya dengan pola-pola pikir duniawi, bagaimana sekarang kita harus bermetamorfosa menjadi pola-pola pikir rohani. Ya seperti ulat jadi kupu-kupu itu, teman. Ya kita bayangin ulat aja, ulat itu dari mulai makan aja, makannya makan daun gitu. Ya nggak makan bunga seperti kupu-kupu. Dia yang dimakan itu daun gitu. Dan sifatnya jadi merusak, teman. Jadi waktu daun itu dimakan, ya pohonnya bisa mati gitu. Karena daunnya dihabisi sama si ulat gitu. Nah, waktu ulat itu mau berubah, bermetamorfosa menjadi kupu-kupu, ulat itu harus melewati proses metamorfosa yang namanya proses menjadi kepompong itu, teman. Waktu menjadi kepompong ini adalah ujian cobaan hidup bagi si ulat tadi gitu. Bisa berhasil enggak berlanjut menjadi kupu-kupu gitu. Jadi waktu di dalam kepompong itu kan si ulat itu bertransformasi, teman. Berubah bagaimana dari bentuk yang ulat yang tadinya makan daun gitu, sekarang berdiam diri bertapa di dalam kepompong gitu. Ya physically yang tadinya tubuhnya yang tadinya ulat berubah menjadi kupu-kupu. Ya keluar ada kakinya, keluar ada sayapnya, ya keluar ada segala macam, teman. Jadi berubah gitu, berubah total. Nah, waktu perubahan ini, kalau si ulat ini tidak menanggalkan pakaian si ulat, ya bagaimana bisa jadi kupu-kupu, teman? Makanya menanggalkan itu dalam arti karena menjadi kepompong dulu. Jadi ulat itu benar-benar meninggalkan baju ulatnya, ya parameternya ada yang baru adalah kepompong. Nah, di dalam kepompong itu ada peluang gitu, ada space, ada tempat yang si ulat ini bisa membentuk sayapnya, membentuk badannya, membentuk segala macam, teman, sehingga terbentuk kupu-kupu gitu. Nah, ini prosesnya seperti itu. Manusia, maksudnya firman yang ini sama, teman. Jadi kalau kita bicara di sini, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, tapi tanpa menanggalkan yang lama. Maksudnya begitu, teman. Jadi kita pengen jadi kupu-kupu, tapi tetap aja gitu ya pola makannya seperti ulat, tidak mau mengalami proses metamorfosa, ujian cobaan kehidupan untuk berubah dari
ulat menjadi kupu-kupu? Ya nggak bisa teman. Bagaimana mau bisa menjadi kupu-kupu yang makannya sudah berbeda dengan si ulat gitu. Si ulat makan daun, kupu-kupu makan sari madu. Ya sari madu dari bunga. Nah bunganya juga nggak dirusak gitu. Kalau ulat kan daunnya dimakan gitu. Kalau kupu-kupu kan tidak. Cuman mengambil sari madunya bunga. Nah waktu si kupu-kupu ini pindah dari bunga satu ke bunga lain. Dan ini malah jadi menyerbukan si tanaman ini teman, berserbuk gitu. Ya masalah malah menghasilkan buah. Jadi beda apa perumpamaannya gitu teman. Bagaimana kita kalau mau ikut Tuhan itu dari pola-pola duniawi berubah menjadi pola-pola rohani teman. Meskipun firman sering katakan untuk perubahan ini ya kita mengalami tekanan gitu, seperti tadi di kitab Roma tadi kan dijelasin kitab Roma pasal 2 ayat 19 itu, jadi nggak enak gitu, posisi hidupnya itu nggak enak gitu. Ya sama aja lah, sama aja kita tadi perhatikan prosesnya kubu-kubu waktu menjadi kepompong. Kadang cuma berdiam diri saja, tidak bisa apa-apa gitu untuk bisa menjadi seekor kupu-kupu gitu. Dan kita juga sama sebenarnya. Kadang-kadang kita harus mengalami proses yang gak enak, bahkan sampai berdiam diri gitu. Ya untuk bisa berubah dari manusia lama kita menjadi manusia baru kita, dari manusia duniawi ini menjadi manusia rohani. Prosesnya seperti itu teman-teman. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan dari segala sesuatu telah disediakan bagi kita. Nah Tuhan ini karena maha kasih dan maha tahu, maha kuasa. Nah ini Tuhan tahu gitu. Waktu kita mau masukin proses transformasi, berubah gitu dari ulat jadi kupu-kupu, Tuhan tahu, makanya Tuhan sertakan roh Tuhan gitu. Tuhan sertakan roh Tuhan di dalam kita supaya kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Kalau tidak kita tidak mampu dan tetap akan jadi ulat gitu. Tetap jadi ulat, tidak berubah jadi kepompong dan tidak berubah jadi kupu-kupu. Nah kita manusia ini oleh Tuhan dipersenjatai teman-teman. Waktu menjadi kepompong, mengalami ujian cobaan, waktu menjadi kupu-kupu gitu. Itu Tuhan itu memberikan rohnya kepada kita sebagai ya guidance gitu, sebagai kompas untuk bisa kita melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan teman. Jadi Tuhan itu memang untuk manusia itu benar-benar istimewa sekali gitu. Diberikan roh Tuhan kepada kita, di mana untuk bisa menempatkan roh Tuhan itu Tuhan sudah sediakan dari awal ya, bahwa kita ini manusia terdiri tubuh jiwa roh, sehingga rohnya kita ini adalah baitnya roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah itu Tuhan udah rencanakan semua buat kita, karena Tuhan benar-benar mengundang kita, memilih kita untuk bisa masuk ke dalam yaitu keluarga Tuhan di dalam kerajaan sorga. Meskipun waktu Tuhan mengundang kita, memilih kita, kadang-kadang kitanya malah berbalik tidak mau gitu, tidak mau memilih apa cara-cara ya, syarat-syarat orang dipilih gitu, yang nggak bisa teman. Sama aja orang ikut lomba nyanyi gitu ya lah, suaranya bagus tapi tidak mau ikut lomba nyanyi, ya cuma bisa nyanyi di rumah aja. Nah bagaimana bisa keterima ikut lomba gitu, ya nggak bisa. Jadi kalau bisa mau nyanyi ya lomba nyanyi ya harus mau datang ke tempat untuk diadakannya lomba nyanyi itu, untuk dites, diadu, di ini itu gitu. Ya seperti itu. Jangan sampai ada asumsi seolah-olah kita punya talenta menyanyi tapi tidak pernah ikut lomba. Ya berarti pasti nggak bakal ada istilah kata-kata jadi juara gitu, karena memang tidak pernah ikut lomba. Ya begitupun dalam hidup, istilahnya kita kan seperti berlomba, ibaratnya bagaimana kita dari manusia lama, kita dari duniawi ini berubah menjadi manusia baru yang rohani ini kan seperti ibarat perlombaan teman. Nah ini yang tadi dikatakan di ujungnya tema itu kan, belajar hidup, melakukan dan memberitakan firman sampai lulus di pengadilan Tuhan, yaitu sampai ujungnya itu teman-teman. Maka oleh karena itu kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah ini yang ayat 7 ini yang susah teman. Kalau orang manusia, orang dunia atau berkeyakinan, ya hidup itu percaya kalau melihat teman. Nah sedangkan kalau bicara orang rohani, itu selalu percaya tapi tidak melihat. Kenapa tidak melihat? Karena rohnya, wujudnya apa, Tuhan Allah, wujudnya roh. Dan bicara Tuhan Allah itu bukan di dunia sekarang, tapi nanti di langit baru, bumi baru, di akhirat yang baru. Nah orang dunia dan orang keyakinan susah teman. Kita pun ya nggak mudah gitu untuk bisa mau percaya Tuhan
janji-janji Tuhan gitu ya, tapi tidak terlihat gitu. Yaitu kembali lagi ya, kita benar-benar percaya Tuhan enggak, kita benar-benar mengasihi Tuhan enggak. Kalau benar-benar kita percaya dan mengasihi, ya sudah, kita harus berbuat gitu, meskipun kita tidak melihat. Kalau kita percaya gitu. Tetapi hati kami tabah, terlebih suka kami berlari dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadapkan tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini saya sudah bacakan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10 teman. Saya udah bacakan. Nah sekarang coba saya menyambung ke draft aja teman-teman, takut nggak keburu. Nah di draftnya saya coba tulis kitab Roma pasal 2 teman-teman, ayat 9 sampai 10. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Itu firman di dalam kitab Roma pasal 2 ayat 9-10 katakan begitu teman-teman. Bagaimana orang harus berbuat baik, jangan berbuat jahat gitu. Intinya gitu. Jadi kalau cerita orang yang berbuat baik akan dapat berkatnya ya begitu ya, istilahnya lah, tidak menerima penderitaan, tidak kesesakan gitu. Tapi sebaliknya kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera itu orang yang berbuat baik teman-teman. Tapi kalau orang yang berbuat jahat sebaliknya gitu. Firman ajarkan begitu. Perbuatan jahat dan baik akan sangat memerlukan parameter itu. Jadi kalau bicara penilaian berat jahat dan baik itu, kalau tidak ada parameter bagaimana gitu menilainya? Di mana Tuhan sudah berikan berupa perintah dan peraturan hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu. Nah untuk tahu baik dan buruk, baik dan jahat teman-teman, kalau kita tidak mengenal parameter kebenaran baik dan jahat, kita akhirnya bisa tersesat kemana-mana karena kita nggak punya parameter gitu. Nah Tuhan sebenarnya sudah menciptakan parameter keperbuatan baik dan jahat itu berupa firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah alat ukur ya, kita bisa tahu jelas gitu apa yang kita nyatakan berbuat jahat dan apa yang artinya berbuat baik. Jadi mudah kalau ada firman Tuhan. Selama itu melanggar firman Tuhan, ya berarti itu perbuatan yang jahat gitu. Selama kita melakukan firman Tuhan, ya itu namanya perbuatan baik teman. Bahkan Tuhan ajarkan juga bukan cuma tingkat baik dan jahat, jahat dan baik saja, tapi jahat, baik dan benar teman-teman. Ada tingkat berikutnya lagi gitu. Tingkat bagaimana kita harus menjadi yang terbenar gitu, yang paling serupa dengan perintah peraturan firman Tuhan dan paling serupa dengan rancangan dan kehendak Tuhan yang untuk kita menjadi sempurna tadi teman. Jadi tingkat itu bukan cuma jahat baik. Orang dunia mungkin orang berkeyakinan tingkatnya cuma jahat dan baik, tapi kalau orang rohani yang harus bisa bicara sampai ke tingkat benar teman-teman. Kitab Roma pasal 2 ayat 13. Bukanlah orang yang hanya mendengar oleh karena membaca atau oleh mendengar dari orang lain yang dianggap kenal di hadapan Tuhan, tetapi orang yang melakukan perintah dan peraturan firman yang dibenarkan gitu. Jadi ini tadi udah saya jelaskan bahwa banyak sekali orang dunia, orang yang berkeyakinan ya hanya sekedar mendengar ya karena sepintas membaca firman Tuhan atau sering membaca buku rohani atau apa, cuman sepintas aja gitu ya, anggapnya orang dunia dan orang keyakinan bahwa dia sudah kenal Tuhan, dia sudah percaya Tuhan gitu ya. Padahal kan tidak. Tadi saya udah jelaskan bahwa bisa saja ya mereka yang disebut merasa kenal itu cuma 5-10% dari perbenaran firman yang Tuhan ajarkan kepada kita gitu. Tapi karena mereka tidak tahu bahwa di dalam firman itu harus 100%, ya mereka sudah cukup puas dengan berhenti 5-10% saja. Nah kalau 5-10% tadi saya umpama udah paling gampang gitu. Bagaimana bisa berdialog, bisa berdoa dengan Tuhan. Berdialog, berdoa itu kan berdialog dengan Tuhan teman. Bagaimana kita ngobrol dengan, dan bagaimana kita bisa ngobrol dengan Tuhan yang tadi saya umpamakan. Kalau kita umpamakan orang teman kita, kalau kita bahasa asing, bagaimana bisa ngomongnya gitu? Nggak bisa ya. Jangankan seperti itu, orang
satu saudara kandung yang terpisah, satu misalnya di Indonesia, satunya di Amerika gitu. Dari kecil loh, yang satu nggak pernah belajar bahasa Inggris, cuman Indonesia aja. Di sana nggak pernah belajar bahasa Indonesia, cuman Inggris aja. Nah, meskipun kakak adik kembar gitu, kalaupun kembar nih ditemukan, tetap nggak bisa ngobrol. Bagaimana mau bisa ngobrolnya gitu? Karena tidak mempunyai perbedaan kata yang sama. Nah ini sama teman. Jadi kalau kita bicara dengan Tuhan itu, kita harus punya perbedaan kata yang sama dalam bentuknya firman Tuhan tadi. Kalau kita bisa menguasai total firman Tuhan, ya kita pasti berdialog dengan Tuhan. Ya enak sekali teman-teman. Ya setiap saat kita bisa berdialog gitu, bercakap-cakap dengan ngobrol dengan Tuhan gitu. Tapi kalau kita benar-benar tidak mengerti agama, rasanya susah teman. Susah sekali untuk bisa ngobrol enak, berdialog enak dengan Tuhan itu susah sekali. Nah ini cuma balik lagi orang dunia, orang keyakinan, kadang-kadang sering ngotot sendiri bahwa saya sudah mengenal Tuhan pribadi Tuhan, saya sudah mengenal firman Tuhan. Tapi dalam prakteknya begitu gitu. Ya tidak melakukan firman Tuhan sekali dalam hidupnya gitu. Ya cuma jadi orang baik. Itu pun kalau orang semacam ini teman-teman sangat beresiko loh. Ya orang ini pengen jahat atau baik itu sangat beresiko. Kalau orang tidak mempunyai pegangan firman Tuhan, resiko tergelincir itu besar teman-teman. Ya seperti firman katakan orang fasik tadi kan gitu. Nah cuma ini bentuknya orang fasik itu kan jangan dibayang orang fasik itu jahat. Orang fasik itu jangan-jangan orang baik gitu, tapi tidak mengerti akan firman Tuhan, itu orang fasik gitu. Nah ini yang kita mesti pelajari, jangan sampai kita ini menjadi orang baik tapi sebenarnya orang fasik karena tidak mengerti akan firman Tuhan Allah gitu. Kita Roma pasal 2 ayat 14-15 teman. Tuhan akan hakimi orang yang tidak kenal dan tidak mengerti firman Tuhan sesuai dengan perbuatannya, dan hal ini adalah kesulitan dan kebodohan dari sisi rohani. Karena hidup tanpa ada petunjuk untuk melakukan hal yang baik dan hal yang buruk, yang jahat gitu dari sisi Tuhan. Ya ini kan kalau kita bicara dari sisi rohani, ini orang yang tidak mengenal, tidak mengerti firman, apa bukan bodoh sekali gitu. Ya akhirnya tidak punya parameter mana berbuat baik dan jahat teman-teman. Berarti kemungkinan gagal untuk tergelincir jadi jahat itu besar. Tapi kok mau gitu? Kenapa dia? Makanya tadi dikatakan jadi kebodohan bagi rohani. Ya kenapa orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan kok tidak mencari gitu, tidak mencari Tuhan pribadi atau pengenalan akan firman Tuhannya. Kok diem saja gitu. Nah ini kalau sampai orang ini tidak mempunyai firman Tuhan, pegangannya gitu, ya pasti resiko untuk bisa masuk ke jahat itu lebih besar teman. Jadi baik, jahat, baik dan benar itu. Ya jangankan bicara benar, kalau benar pasti nggak bisa lah karena tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan. Bicara antara baik dan jahat ini udah terlalu beresiko untuk tergelincir masuk ke dalam kejahatan teman-teman. Kenapa? Karena nggak punya parameter gitu, nggak punya parameter mana yang benar, mana yang salah dari kacamata rohani, dari kacamata Tuhan gitu. Nah ini yang nanti takutnya waktu menghadapi pengadilan Tuhan nanti di akhirat, ya resiko masuk nerakanya lebih besar teman-teman. Sedangkan kalau sampai kita masuk neraka, Tuhan sedih sekali teman-teman. Karena Tuhan memang maha kasih ke kita gitu. Ya Tuhan ngarepin sekali sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, ya masuk sebagai warga surga dan rakyat jelata aja mungkin Tuhan kurang suka gitu. Apalagi kalau masuk neraka, ya Tuhan bisa sedih sekali gitu. Nah ini kan jangan sampai kita kan seperti itu gitu. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 4 teman. Hidup dengan dasar firman Tuhan butuh perubahan pola dan cara hidup yang membuat kita mengeluh karena tekanan penderitaan tadi, karena kita mau mengenakan pakaian baru tanpa tinggalkan pakaian lama, fana diganti dengan kekekalan. Ini proses tadi saya cerita ulat yang menjadi kupu-kupu teman. Ya ulat waktu jadi kepompong itu siksaannya kan nggak kira-kira teman. Ya pasti ulat itu sengsara sekali itu, mengalami tekanan, mengeluh, ya tertekan penderitaan di dalam kepompong tadi teman. Ya orang kalau suruh diem diri kan nggak enak teman-teman. Nah cuman ya ada momen-momen proses yang memang Tuhan pengen kita berdiam diri gitu, ya untuk mengoreksi apa yang telah kita perbuat, benar atau enggak benernya, baik atau jahatnya. Tuhan kan minta seperti itu. Nah coba kembali lagi, kalau kita menilai jahat, baik, benar itu tanpa dasar firman Tuhan, jadi akhirnya terlalu sulit teman-teman untuk bisa menilai mana yang jahat, mana yang baik dan mana yang benar. Yaitu kembali lagi jadi
perbuatan seperti ini kan jadi apa? Jadi kebodohan gitu bagi dari sisi rohani, ya kebodohan gitu. Kecuali kalau memang mereka tidak tergerak untuk bisa mau mengenal Tuhan pribadi, firman Tuhannya gitu, tidak perlu mengerti akan firman Tuhan, itu ceritanya lain teman-teman. Ya berarti orang dunia itu akan katakan bahwa bodoh aja orang rohani kok maunya mempelajarin ya firman Tuhan. Udah tahu kalau firman Tuhan dipelajari itu harus dilakukan, dan dilakukan itu akan menimbulkan tekanan dan penderitaan. Orang duniawi bisa ngomong begitu loh, ya akan bisa terbalik dengan orang rohani itu. Ya tergantung kembali dari kita-kitanya teman-teman. Kita ini mau dengan target dan sasaran apa gitu. Kalau kita mau bicara percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, ya mau nggak mau kan kita harus bicara dari sisi kebenaran rohani teman. Duniawi harus kita robah. Tapi kalau kita tidak percaya, tidak mengasihi Tuhan, ya bisa saja lebih memilih hal-hal duniawi. Karena duniawi itu kan pasti pada ujungnya kan memang kalau lihat dari sisi awalnya, ya memang dunia itu kan miliknya iblis teman-teman, di dalam kuasa iblis itu. Jadi apabila kita tidak mengerti akan Tuhan dan firman Tuhan, ya ujungnya kita pasti masuk ke dalam rancangan kehendak iblis itu. Nah rancangan kehendak iblis itu ya tidak jauh-jauh bagaimana mentargetkan diri habis-habisan untuk mendapatkan target sukses duniawi, ya bagaimana untuk mendapatkan target kebahagiaan duniawi, bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan duniawi. Ya targetnya seperti itu teman-teman. Targetnya iblis itu terselubung seperti itu, sehingga orang dunia dan orang keyakinan uber itu. Tapi kalau kita tahu misalnya orang dunia dan orang berkeyakinan tahu bahwa ada cap iblisnya gitu, yang di target itu ada tanda tangan iblisnya, mungkin manusia nggak mau uber itu gitu. Ya manusia dunia, apa orang-orang dunia dan orang keyakinan pun yang baik gitu tidak mau seperti itu. Cuman kan iblis dengan liciknya, dengan hebatnya itu bisa merubah image bahwa yang benar itu memang kembali lagi yang benar itu ya harus bisa mencapai target sukses duniawi, ya kebahagiaan duniawi, pemenuhan nafsu duniawi. Kenapa? Karena itu masih hidup di dunia. Ya kalau kita pola pikirnya rohani, hidupnya di akhirat nanti, malah kata iblisnya itu salah. Nah pengaruh itu yang ditanamkan ke dalam orang-orang dunia dan orang-orang berkeyakinan itu teman-teman. Sehingga orang-orang yang berkeyakinan dan orang dunia tadi ya lebih memilih ya target itu, target sukses duniawi, bahagia duniawi dan benar duniawi. Karena ya iblis sembunyi di belakang itu teman. Ya kembali lagi, kalau target itu targetnya benar-benar mukanya iblis, kayaknya orang yang baik tidak mau gitu, tidak mau ikut iblis gitu. Nah, justru iblis bagaimana menyamar berupa target-target rancangan kehendak hidup orang dunia, dan itu disesuaikan dengan ya jahatnya iblis gitu. Niat jahatnya iblis. Nah, Tuhan yang murni-murni punya niat baik atau benar kepada kita malah jadi ya terkalahkan teman. Jangan-jangan yang sering dikatakan kenapa kok Tuhan mengundang banyak tapi cuma sedikit Tuhan milih, karena yang orang dipilihnya tidak mau memilih gitu, tidak mau memilih melakukan apa yang Tuhan berikan perhatikan ya dalam firman-Nya. Ya seperti itu teman-teman. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh atau roh Tuhan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita melakukan firman Tuhan. Tuhan telah lengkapi dengan firman Tuhan dan roh Tuhan. Jadi Tuhan itu benar-benar udah prepare buat kita, persiapkan untuk kita itu habis-habisan teman. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keselamatan di akhirat, bagaimana untuk mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana untuk mendapatkan menjadi keluarga Tuhan di dalam akhirat, nanti dalam surga gitu. Tuhan itu sudah persiapkan semua dong, dari mulai yang namanya firman Tuhan disiapin. Bahkan kalau cerita dari awal Nabi Isa, dikorbankan Nabi Isa itu untuk nebus dosanya kita loh teman. Dosa waktu dosa Adam dan Hawa, dan dosa yang selama kita belum terima Tuhan itu dipikul semua oleh Nabi Isa gitu. Ceritanya seperti itu gitu. Nah berarti itu. Kedua, Tuhan sudah meninggalkan waktu Nabi Isa wafat balik ke surga gitu. Ya langsung Nabi Isa usul ke Tuhan memberikan roh Tuhan. Ya ini kembali nih yang di ayat
kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 5 itu seolah tuh Nabi Isa yang minta untuk ditinggalkan roh Tuhan itu kepada semua manusia gitu, bukan cuma orang Nasrani aja, semua manusia diberi gitu yang namanya roh Tuhan itu. Nah berarti kita udah punya dua modal, bagaimana sudah ditebus dosanya, sudah diberi roh Tuhan, dan juga waktu Nabi Isa di dunia gitu kan dia memberitakan perintah dan peraturan firman Tuhan kepada semua manusia itu. Dan itu firman itu dari situ asal muasalnya teman. Dijilid gitu oleh muridnya Nabi Isa menjadi kitab suci teman-teman. Nah ini yang jadi pegangan kita sampai ini hari. Berarti kita sekarang itu sudah dapat semua teman, dapat keselamatan dari dosa gitu karena memang Tuhan Allah mengorbankan Nabi Isa, ya mendapatkan roh Tuhan karena memang Nabi Isa usulkan supaya kita mendapat itu, dan Nabi Isa udah persiapkan kitab suci itu ya melalui benar jilid si murid-muridnya itu, dan makanya kita sekarang jadi bisa membaca kitab suci gitu. Nah ini Tuhan berarti dari sana sudah prepare semua teman untuk kita bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat, untuk bisa mendapat damai sejahtera di akhirat, yang untuk bisa jadi keluarga Tuhan dalam akhirat. Nah cuman ya nanti saya jelasin di poin akhir aja gitu. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Tuhan, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Ya, yang melakukan baik mendapat rewardnya baik, yang melakukan kejahatan berarti dapat rewardnya jahat. Cuman kembali lagi hari ini teman-teman, saya sesuai temanya belajar hidup, melakukan dan memberitakan firman sampai lulus di pengadilan Tuhan di akhirat. Nah ini kalau kita urut tadi apa sih maksudnya melakukan dan memberitakan yang tadi saya kupas gitu, bahwa sebenarnya kalau kita sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, urutannya itu bukan cuma jahat baik saja teman-teman, mesti ada 3, jahat, baik, dan benar gitu. Kalau jahat itu kan pasti konsekuensinya masuk neraka teman. Kalau baik itu bisa masuk ke dalam surga, hanya menjadi warga surga atau rakyat jelata dalam surga. Tapi kalau yang Tuhan pengen itu benar, benar itu adalah menjadi keluarga Tuhan di dalam surga gitu, di dalam kerajaan surga. Nah berarti kan masing-masing kan harus berbuat teman. Kalau cerita jahat, ya berarti orang yang tidak melakukan firman Tuhan gitu. Ya, orang yang berbuat baik berarti orang yang melakukan firman Tuhan menjadi warga surga atau menjadi rakyat dalam surga. Tapi kalau bicara orang yang masuk ke dalam keluarga Tuhan, itu harus bukan cuma melakukan firman Tuhan, teman, tapi harus bisa mengajarkan firman Tuhan itu. Nah, bentuk mengajarkannya selalu saya ingatkan ada 2 cara. Orang yang punya talenta mengajar teori rohani, teologi, ya berarti akan mengajar teori-teori rohani. Tapi bagi kita yang bukan talentanya mentor rohani dan rohaniawan, kita itu tugasnya mengajar kita dalam bentuk memberitakan kesaksian hidup kita teman-teman. Kesaksian hidup kita bersama dengan Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Itu loh teman-teman yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita bisa melakukan untuk pribadi kita sendiri sudah selesai, ya kita coba belajar mengajarkan firman Tuhan itu dengan memberitakan kesaksian lewat yaitu kejadian hidup kita itu. Nah, waktu kita dalam posisi itu berarti kita sudah dalam kategori memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya apa yang Tuhan mau, kita serupa dengan perintah peraturan di dalam firman Tuhan, kita serupa dengan Nabi Isa sebagai sulung kita, dan kita juga sempurna seperti yang Tuhan rancang hendaki. Jadi sempurna di sini menurut pengertian saya itu identik dengan kita harus belajar tidak hanya melakukan firman Tuhan, tapi harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Baru yang namanya kita sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita semua teman. Nah ini yang teman-teman coba gali teman-teman. Jangan berarti cukup pengen berbuat baik saja akhirnya tidak sempurna, tidak benar itu. Nah benar itu adalah selain melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, individu kita juga belajar mengajarkan firman Tuhan lewat memberitakan firman Tuhan kepada sesama kita di seluruh dunia teman, sebanyak mungkin. Oke teman-teman, see you, bye-bye.